Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitrianingrum dari kelas reguler B dengan NIM 078. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya dapatkan dari jurnal internasional dengan judul Extracting Biomarker from Hematoxylin Eosin Stain Image of Lung Cancer Using Deep Learning, yang artinya adalah ekstraksi biomarker dari hematoxylin eosin dengan preparat kanker paru-paru dengan memakai learning deep learning. Yaitu yang pertama ada pengertian hematoxylin eosin. Hematoxylin eosin ini didasarkan pada prinsip sederhana, yaitu sifat asam basa dari larutan yang kemudian akan berkaitan dengan komponen jaringan yang mempunyai kecenderungan terhadap sifat asam ataupun basa tersebut, sehingga terjadilah ikatan antara molekul zat warna dengan komponen jaringan. Nah, pewarnaan HE sendiri diminati karena pewarnaan ini termasuk pewarnaan yang sederhana dan kemampuannya untuk membedakan komponen-komponen yang ada di dalam jaringan. HE ini dapat diterapkan pada banyak pemeriksaan histologi jaringan dari jaringan besar atau jaringan kecil. Nah, yang kalau di mikroskopis untuk jaringan eosin sendiri itu berwarna merah. Tetapi kalau yang di HE sendiri itu hematoxylin eosin, karena hematoxylin berwarna biru dan eosin berwarna merah. Jadi kalau di pewarnaan hematoxylin ini nanti jaringan akan berwarna merah dan juga biru atau ungu tua, seperti itu. Dan next, nah prinsip pewarnaan hematoxylin eosin seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya, hematoxylin yang bersifat basa akan mewarnai unsur asam dalam jaringan sehingga menghasilkan warna biru tua atau biru atau ungu pada inti. Jadi nanti inti dari sebuah jaringan itu akan berwarna ungu tua. Kemudian sitoplasma yang bersifat basa akan menarik zat atau larutan yang bersifat asam, maka sitoplasma akan berbentuk berwarna merah. Jadi di pinggir inti itu terdapat sitoplasma yang kemudian nanti akan diwarnai dengan berwarna merah, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama ada hematoxylin. Apa sih hematoxylin itu? Nah, hematoxylin ini adalah dihasilkan dari ekstrak kayu bulat Amerika, yaitu Haematoxylon campescinum. Hematoxylin berasal dari bahasa Yunani, yaitu haematodex atau darah, dan misilon, yaitu kayu. Hematoxylin akan mengikat inti sel secara lemah kecuali bila ditambahkan senyawa lainnya seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Senyawa hematoxylin yang dipakai adalah bentuk oksidasi, yaitu hematin atau hematin asam, seperti itu. Kemudian ada eosin. Nah, eosin ini adalah warna sintesis yang termasuk golongan xanthan. Eosin bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Nah, eosin ini adalah counter stain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi bernuansa merah dan orange. Eosin juga mewarnai inti sel yang telah terwarnai hematoxylin dari biru menjadi berwarna ungu. Kemudian next, eosin itu apa sih? Nah, yang sudah dijelaskan tadi, sekarang next ke prosedur pewarnaan. Nah, prosedur pewarnaan hematoxylin sendiri itu terdapat 5, yaitu yang pertama ada defarafinasi. Nah, defarafinasi ini adalah penghilangan parafin dari objek gelas. Nah, sebelum dilakukan defarafinasi ini biasanya
preparat akan di oven atau dipanaskan di atas hotplate agar preparat itu kering. Nah, deparafinasi ini menggunakan silol 1 dan silol 2, yang dimana masing-masing silol itu diwaktui selama 5 menit. Tetapi dari SOP rumah sakit atau SOP laboratorium masing-masing itu sangat berbeda. Ada yang menggunakan silol selama 15 menit atau 5 menit atau bahkan hanya 3 menit. Nah, yang kedua ada rehidrasi. Nah, rehidrasi ini adalah pemasukan alkohol ke jaringan atau pemasukan air ke jaringan dengan menggunakan alkohol bertingkat dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Dari alkohol 96%, kemudian ke 90%, kemudian ada di 80% dan 70%. Nah, masing-masing itu di 3 menit waktunya. Kemudian rendam dalam air selama 5 menit. Nah, air ini biasanya air biasa, air keran. Kemudian ada pewarnaan hematoksilin. Pewarnaan hematoksilin ini dilakukan selama 5 menit dengan perbandingan antara eosin juga 5 menit dan 5 menit. Tujuan pewarnaan hematoksilin ini adalah pewarnaan inti sel dari jaringan tersebut. Kemudian langkah yang nomor 5 adalah rendam dalam air selama 5 menit. Nah, rendam dalam air selama 5 menit ini masih sama dengan air yang tahap nomor 3, yaitu dengan air keran biasa. Nah, kemudian yang nomor 6 adalah pewarnaan dengan eosin. Nah, eosin ini adalah berwarna merah yang nantinya akan mewarnai sitoplasma. Pewarnaan eosin ini dilakukan selama 5 menit. Kemudian direndam dalam Aquades selama 2 menit sampai 3 menit. Kemudian yang nomor 8 adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi ini adalah penghilangan air atau zat yang terdapat dalam preparat atau jaringan agar nantinya bisa di-clearing dengan silol. Nah, dehidrasi ini dilakukan dengan alkohol bertingkat dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, yaitu 70%, kemudian 80%, kemudian 90%, dan yang terakhir adalah 96%. Nah, dehidrasi ini dilakukan dengan hanya mencelupkan preparat selama 3 celup untuk masing-masing alkohol. Kemudian ada clearing. Nah, clearing ini adalah bertujuan untuk menjernihkan preparat agar nantinya jika diamati di bawah mikroskop itu warnanya jernih seperti itu, dengan menggunakan silol 1 dan silol 2 dengan masing-masing 3 menit sampai 5 menit. Kemudian dikeringkan dan diamati di bawah mikroskop perbesaran 10 kali untuk lapang pandang dan 40 kali untuk mengamati jaringan. Nah, terdapat studi kasus, yaitu struktur limfoid tersier dan pusat germinal di jaringan paru-paru yang saya dapatkan dari review jurnal bahasa Inggris yang sesuai dengan judul dari awal. Nah, limfosit tersier ini biasa disebut dengan TLS, adalah struktur yang biasa diperiksa untuk penyakit yang kronis atau peradangan seperti infeksi mikroba dan lain-lain. Kemudian ada pusat germinal atau GC, adalah struktur sementara yang berbentuk dalam organ limfoid perifer atau struktur dalam respon antigen bergantung sel T atau antigen TB. Kemudian ada 2 kelompok metode yang digunakan
untuk mengidentifikasi kelompok TLS dan juga GC ini untuk mendiagnosa kanker paru pada organ tubuh manusia. Kemudian yang kelompok 1 ada kumpulan data pertama yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 38 slide utuh dan anotasi jarang yang dipindai dalam 4 kali. Jaringan tersebut diwarnai dengan hematoksilin eosin dan datanya disediakan oleh Institut Imunologi Eksperimental Zurich. Nah, contoh anotasi jarang pada kelompok 1 ini adalah di sini bisa diamati bahwa warna biru ini adalah TLS atau limfoid tersier. Nah, kemudian yang hijau ini adalah jaringan GC atau germinal. Nah, kemudian yang kelompok kedua ada kumpulan data kedua yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 28 gambar slide karsominasel squamosa paru bernoda hematoksilin eosin yang diberi anotasi jarang yang dipindai dalam kecepatan 20 kali atau 40 kali dan disediakan oleh The Cancer Genome Atlas atau TCGA 2012. Nah, bisa kita amati pada sediaan atau preparat yang sudah diamati di bawah mikroskop dan diwarnai dengan hematoksilin eosin. Di kelompok 2 ini yang biru masih sama ya, tentang TLS atau limfoid tersier. Yang biru adalah germinal. Kemudian ada warna orange di sini. Nah, di sini ada warna orange, ada 3, yaitu adalah stroma, dan kuning adalah jaringan paru-paru lainnya. Nah, jaringan paru-paru lainnya ini berwarna kuning di sini, dan jika tidak diwarnai dengan warna kuning, di sini terdapat jarang-jarang dibandingkan dari TLS dan GC. Seperti itu. Kemudian augmentasi pada metode yang sudah dilakukan adalah augmentasi spasial mencakup pembalikan atau rotasi dan deformasi elastis dan gambaran beberapa kemungkinan. Noise dan blur Gaussian juga disertakan dalam gambar. Sedangkan untuk augmentasi warna, gambar diperbesar di ruang HSV dan di ruang hematoksilin eosin dan DAB atau HED. Dalam percobaan selanjutnya, augmentasi warna yang digunakan sebelum digantikan dengan metode berdasarkan TLS et al. 2019. Gambar diperbesar menggunakan peraturan kuat HSV dan pengaturan lampu HED. Bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah HSV kuat. Jadi gambar diperbesar menggunakan peraturan HSV kuat yang nantinya preparat atau jaringan yang ada di dalam objek itu berwarna hijau. Jadi untuk pemberbesaran HSV ini bisa dilakukan dan diidentifikasi lebih lanjut dengan mengidentifikasi melalui warna hijau walaupun sudah diwarnai dengan hematoksilin eosin. Kemudian ada gambar yang diperbesar menggunakan peraturan lampu HED. Nah, peraturan lampu HED ini hanya untuk menerangkan atau memperjelas suatu jaringan. Nah, yang di sini adalah preparat atau sediaan dari paru yang terdiagnosa oleh kanker. Nah, di sini semakin cerah. Ini sebelumnya pewarnaan oleh hematoksilin eosin yang kemudian diperjelas dengan lampu HED. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.